Puan Tanah adalah dewa. Bab 469. Setelah makan malam, Qin Ming dan kelompoknya pergi ke hotel untuk mendaftar dan kemudian memiliki waktu luang. Hotel untuk perjalanan bisnis ke Hangzhou sudah dipesan. Letaknya tidak jauh dari ruang pameran, dengan 2 orang dalam satu kamar. Orang yang ditugaskan Qin Ming bernama Ke Zenshan, Direktur Departemen Keamanan. Direktur Ke, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu atas hal yang baik. Setelah melihat kamar tamu, Qin Ming menyerahkan sebatang rokok kepada Ke Zenshan dan berkata sambil tersenyum. Ke Zenshan segera mengeluarkan korek api, menyalakan sebatang rokok untuk Qin Ming, dan berkata sambil tersenyum, Manajer Qin, saya sudah menikah dan punya anak, peristiwa bahagia apa lagi yang bisa saya alami? Qin Ming mengisap rokoknya dan berkata, selain menikah dan punya anak, bukankah mendapat promosi jabatan atau kenaikan gaji juga merupakan peristiwa yang membahagiakan? Manajer Qin, berhentilah bercanda. Tidak ada lowongan di Departemen Keamanan kami. Di mana saya bisa dipromosikan? Seperti kata pepatah, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Demikian pula, seorang karyawan yang tidak ingin menjadi manajer bukanlah karyawan yang baik. Ke Zenshan juga menginginkan promosi dan kenaikan gaji. Di Departemen Keamanan, posisi yang lebih tinggi dari direktur adalah manajer. Jika Qin Ming tidak mengundurkan diri, Ke Zenshan tidak memiliki harapan untuk dipromosikan dan tidak mungkin baginya untuk dipindahkan ke departemen lain sebagai wakil manajer atau manajer. Dia pikir Qin Ming bercanda. Promosikan ke posisi saya. Qin Ming berkata sambil tersenyum, saya akan memberitahu Anda sebuah berita terlebih dahulu. Saya akan dipindahkan ke kantor cabang sebagai manajer bulan depan. Saya berencana untuk mempromosikan Anda menjadi manajer Departemen Keamanan. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan baik? Selama Qin Ming menjabat, dia sudah melihat dengan jelas kemampuan beberapa direktur. Di antara mereka, Ke Zenshan adalah orang yang memiliki kemampuan terkuat. Qin Ming merasa lega karena dapat menyerahkan posisi manajer Departemen Keamanan kepadanya. Ke Zenshan terkejut. Ia tidak menyangka hal baik seperti promosi jabatan dan kenaikan gaji akan benar-benar terjadi padanya. Setelah beberapa detik terdiam, ia bertanya, Manajer Qin, apakah Anda benar-benar akan dipindahkan? Qin Ming mengangguk. Bos Bu sendiri yang menjanjikannya, tetapi waktu spesifiknya belum ditentukan. Paling tidak butuh 1 atau 2 minggu, atau paling lama sebulan. Saya pasti akan memindahkan Anda. Saya berencana untuk merekomendasikan Anda menjadi manajer. Jangan mengecewakan saya. Jangan khawatir, Manajer Qin. Jika Anda benar-benar mengizinkan saya menjadi manajer, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengelola Departemen Keamanan. Ke Zenshan berkata dengan tegas. Aku yakin kamu bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Ming menepuk bahu Ke Zenshan, mulai Senin depan, kamu akan mengambil alih pekerjaanku sepenuhnya dan menjadi manajer sementara untuk sementara. Saat aku pergi, kamu akan resmi mengambil alih. Terima kasih atas rekomendasinya, Manajer Qin. Saya akan melakukan yang terbaik dan menepati kepercayaan Anda. Ke Zenshan tidak pandai menyanjung orang lain, dan promosi tidak dapat dicapai dengan sanjungan. Inilah salah satu alasan mengapa Qin Ming menghargainya. Orang yang akan mengambil alih sebagai manajer telah dipilih, dan Qin Ming melaporkannya kepada Gu Qingyi setelah kembali, dan masalah tersebut diselesaikan. Manajer Qin, apakah Anda sudah selesai bekerja? Kakak saya ada di bawah hotel dan ingin menjamu Anda sebagai tuan rumah yang baik. Kau mau pergi atau tidak? Aku tidak tertarik pergi tanpamu. Goda Qin Ming. Jingmo juga mengundangku, menurutmu apakah aku harus pergi? Ning Jingchu tidak tahu bagaimana menjawab secara langsung, jadi dia bertanya balik. Sampai jumpa nanti. Aku akan menunggumu di koridor. Setelah menutup telepon dan mengatakan sesuatu kepada Ke Zenshan, Qin Ming berjalan keluar dari kamar tamu, hanya untuk melihat Ning Jingchu juga berjalan keluar dari kamar tamu tidak jauh dari sana. Ning Jingchu berganti pakaian dengan jaket anti-angin warna krem, setelan jas profesional di bagian bawah tubuh, dan legging hitam. Dia memiliki tubuh yang ramping, rambut panjang yang sedikit ikal menjuntai di bahunya, mata yang cerah, dan penampilan yang menawan dan modis. Dia murah hati, elegan, dan menawan. Menurutku kamu lebih cocok mengenakan pakaian kasual. Jaket anti-angin dapat menggandakan pesona Anda. Qin Ming memuji. Terima kasih atas pujiannya. Ayo pergi, kata Ning Jingchu dalam hati. Ning Jingmo sudah menunggu di depan hotel. Ia mengendarai mobil sport BMW 4 penumpang berwarna abu-abu keperakan, dan seorang gadis ramping berdiri di sampingnya. Kakak ipar. Melihat Ning Jingchu dan Qin Ming datang, Ning Jingmo melambaikan tangan dan berkata. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak berteriak? Kenapa kau tidak ingat? Ning Jingchu melirik Qin Ming dan berkata dengan marah. Aku tidak berteriak omong kosong. Kau adalah adikku dan kakak Qin adalah kakak iparku, benar. Ning Jingmo membalas dengan licik. Sebelum Ning Jingchu bisa memarahinya lagi, dia dengan cepat menarik gadis di sebelahnya dan memperkenalkannya. Kakak, kau selalu mendesakku untuk mencari pacar. Hari ini aku membawanya ke sini, Yuan Qiani, pacarku. Yuan Qiani tingginya hampir 1,70 meter, memiliki rambut merah anggur panjang, dan sangat cantik. Kecantikannya sebanding dengan Ning Jingchu.
Dia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat yang memperlihatkan setengah bahunya, celana ketat hitam, dan sepatu bot panjang, terlihat modis dan seksi. Kakak ipar, halo. Yuan Qiani menyapa mereka dengan ramah. Ning Jingchu mula-mula melotot ke arah Ning Jingmo, menyalahkannya karena memanggil Qin Ming dengan sebutan kakak ipar, dan menyesatkan Yuan Qiani untuk melakukan hal yang sama. Tentu saja dia tidak bisa menyalahkan Yuan Qiani, jadi dia tersenyum dan berkata, kakak, kamu sangat cantik. Jika kakakku menindasmu, katakan saja padaku dan aku akan membantumu memberinya pelajaran. Terima kasih kakak atas dukunganmu. Dapat dilihat bahwa Yuan Qiani memiliki kepribadian yang lincah dan dia tidak malu-malu karena dia bertemu Ning Jingchu untuk pertama kalinya. Aku sangat menyukaimu, bagaimana mungkin aku menindasmu? Kata Ning Jingmo sambil tersenyum. Ingat apa yang kau katakan. Jika suatu hari Qiani datang kepadaku untuk mengeluh, aku akan memberimu pelajaran. Ning Jingchu bersikap seperti saudara perempuan dan bertanya, kemana kau akan membawa kami bermain? Tentu saja itu Danau Barat yang paling terkenal di Hangzhou. Kalau kamu belum pernah ke Danau Barat, kamu bukan lelaki sejati. Ayo masuk ke mobil. Jika kamu belum pernah ke tembok besar, kamu bukanlah pria sejati. Jika kamu tidak berpendidikan, jangan bicara omong kosong. Ning Jingchu mengkritik. Kakak, kamu tidak berpendidikan, oke. Aku mengubah tembok besar menjadi Danau Barat untuk membuktikan betapa berbakatnya aku. Di tengah tawa, keempat orang itu masuk ke dalam mobil. Ning Jingmo yang mengemudikan mobil, Yuan Qiani duduk di kursi penumpang, sedangkan Qin Ming dan Ning Jingchu duduk di kursi belakang. Ning Jingmo tumbuh besar di Hangzhou dan sangat mengenal jalan menuju Danau Barat. Saat ia berkendara ke Danau Barat, hari sudah senja. Saat ini, lampu-lampu di berbagai tempat wisata di Danau Barat telah dinyalakan. Sungguh mempesona, bagaikan lukisan pemandangan yang megah dengan cahaya seperti tinta dan air seperti lukisan. Begitu indahnya hingga membuat orang berdecak kagum dan ingin terus berlama-lama. Lebih baik datang di waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Kita datang tepat waktu untuk melihat pemandangan malam Danau Barat. Aku jamin kamu akan jatuh cinta. Tidak, jatuh cintalah dengan ini. Ning Jingmo berkata dengan agak ambigu, ayo kita naik perahu wisata di Danau Barat. Perahu ini cocok untuk 2 orang. Aku akan menyewa perahu. Setelah berkata demikian, Ning Jingmo langsung menarik Yuan Qiani ke tempat perahu disewa, meninggalkan Ning Jingchu dan Qin Ming, sengaja menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk menyendiri. Qin Ming tersenyum, berjalan santai, dan mengagumi pemandangan indah di sepanjang jalan. Ning Jingchu tidak mengatakan apa-apa dan berjalan berdampingan dengan Qin Ming, seperti pasangan yang sedang berkencan. Ini pertama kalinya saya mengunjungi Danau Barat. Tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pemandangannya menawan dan saya ditemani wanita-wanita cantik. Perjalanan ini sangat berharga, kata Qin Ming dengan penuh emosi. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi Danau Barat, tapi tetap saja pemandangannya masih seindah dulu. Ning Jingchu juga menghela napas. Kakak, adik ipar, cepatlah, aku sudah menyewa perahu. Ning Jingmo menyewa 2 perahu bermesin otomatis, yang mana para wisatawan perlu kayu sendiri. Dia membawa Yuan Qiani ikut bermain, tidak hanya untuk kencannya sendiri, tetapi juga untuk menciptakan peluang bagi Ning Jingchu dan Qin Ming. Perahu yang bisa dikendarai sendiri ini sangat cocok untuk pasangan. Dikelilingi oleh pemandangan romantis dan mudah untuk menumbuhkan perasaan. Keempatnya terbagi menjadi 2 pasang dan menaiki perahu. Ning Jingmo mengedipkan mata pada Ning Jingchu dan berkata, kakak, jaga baik-baik kakak iparmu. Ini pertama kalinya dia di sini, jadi jangan sampai kehilangan dia. Awasi dia. Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggapmu bodoh. Pergi saja. Ning Jingchu berpura-pura marah. Kau bosan denganku yang begitu cepat berubah menjadi bola lampu. Kalau begitu, aku pergi dulu tanpa mengganggu kalian berdua. Ning Jingmo melambaikan tangannya sambil menyeringai, mengayuh perahu, dan menuju ke danau. Ning Jingmo ini benar-benar menyebalkan. Kata Ning Jingchu tanpa daya. Apakah itu menyebalkan? Menurutku itu cukup lucu. Kata Qin Ming sambil tersenyum, mengayuh alat dayung di perahu dan berlayar ke danau. Lokasi tempat Qin Ming dan ketiga rekannya berada di atas perahu sangat dekat dengan air mancur musikal di tepi Danau Barat. Melihat sekeliling, pancaran air dari air mancur bergoyang lembut seperti penari yang anggun. Malam yang tenang dan air yang jernih saling melengkapi. Berperahu di danau terasa seperti berada dalam lukisan, yang cukup unik. Jika melihat ke arah barat laut, Anda dapat melihat gunung permata yang berkilauan. Lampu-lampu lanskap yang indah dan megah itu seperti naga raksasa, hidup dan nyata. Angin bertiup lembut, danau bergemericik, dan pepohonan di tepi pantai dihiasi lampu, seperti kembang api yang indah. Langit malam di atas tampak kabur, halus, dan dalam, memberi orang ilusi seperti sedang bermimpi, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam di dalamnya dan tidak ingin bangun. Qin Ming dan Ning Jingchu sama-sama terbuai oleh pemandangan indah di hadapan mereka. Tak seorang pun berbicara, dan mereka hanya menikmatinya dalam diam. Perasaan indah mengalir di hati mereka. Ning Jingchu bahkan merasa seperti sedang naik perahu di Danau Barat bersama Qin Ming, dan mereka akan terus berlayar hingga akhir zaman. Diam-diam dia melirik Qin Ming dan bertemu pandang dengannya. Keduanya saling memandang seolah-olah mereka memiliki koneksi telepati.
Ning Jingchu hanya merasakan detak jantungnya bertambah cepat tanpa alasan, wajahnya memerah, hatinya tergerak, dan emosinya pun meningkat. Dia tiba-tiba menyadari suatu masalah dengan jelas, yaitu, dia telah jatuh cinta pada Qin Ming tanpa tahu kapan. Jika aku bisa meninggalkan hiruk-pikuk kota dan tinggal bersama orang kepercayaanku di Danau Barat yang indah, apalagi yang bisa kuminta? Qin Ming mendesah. Ning Jingchu mengangguk dan mengalihkan pandangannya, takut kalau dirinya akan terinfeksi oleh tatapan mata Qin Ming yang dalam dan tidak dapat melepaskan diri dari tatapan itu. Pada saat ini, terdengar teriakan seperti lolongan hantu dan serigala serta deru motor, dan beberapa jet ski saling mengejar, melaju kencang di atas air, memercikkan air, dan meninggalkan riak panjang di belakangnya. Ada seorang pria dan seorang wanita di setiap jet ski, mengenakan jaket pelampung. Pria itu mengemudi dan wanita itu duduk di belakang, memeluk pinggang pria itu erat-erat, berteriak dengan gembira. Dalam sekejap mata, jet ski terdepan melaju melewati perahu yang ditumpangi Qin Ming tanpa melambat. Percikan air memercik ke seluruh tubuh Qin Ming dan Ning Jingchu. Perahu itu berguncang hebat, menghancurkan suasana cinta yang terpendam di antara keduanya. Tak lama kemudian beberapa jet ski di belakang pun lewat dan gelombang air pun menghantam mereka berdua. Bang! Salah satu jet ski bertabrakan dan menggesek perahu kecil itu. Karena kecepatan jet ski yang tinggi, perahu kecil itu langsung terbalik, dan Qin Ming dan Ning Jingchu jatuh ke air bersama-sama. Bab 470. Plop, plop. Perahu terbalik dan Qin Ming serta Ning Jingchu jatuh ke dalam air. Meskipun mereka mengenakan jaket pelampung dan tidak khawatir akan tenggelam, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan basah kuyup. Ning Jing baru saja belajar berenang. Dia segera keluar dari air dan menyeka air di wajahnya. Kamu baik-baik saja? Qin Ming berenang mendekat dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, hanya bajuku yang basah. Saat Ning Jingchu selesai berbicara, jet ski lain yang melaju kencang lewat, dan airnya kembali memercik ke mereka berdua. Dasar kalian tikus tenggelam. Aku biarkan kalian basah lagi. Teriak pemuda di jet ski itu dengan gembira. Sialan, kamu tidak punya mata untuk makan kotoran. Kamu bahkan tidak meminta maaf setelah perahu terbalik, dan kamu masih berani mencari kesalahan dengan sengaja. Kembalilah ke sini. Qin Ming telah melihat penindasan, tetapi dia belum pernah melihat penindasan seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia naik ke perahu yang terbalik dan berteriak. Kenapa kamu berteriak? Dia baru saja jatuh ke air. Tidak akan ada yang mati. Tidak masalah. Jet ski lain datang dari belakang, sengaja memercikkan air ke Qin Ming dan berbelok tajam saat mendekat. Wajah Qin Ming menjadi gelap. Dia menginjak perahu dengan kedua kakinya dan menggunakan kekuatannya untuk melesat seperti anak panah. Dia melewati air yang memercik dan menjatuhkan pria dan wanita di atas sepeda motor itu ke dalam air. Jet ski yang tidak terkendali itu melesat maju seperti kuda liar. Sial, kau mau mati. Pemuda yang jatuh ke air menjadi marah. Ia muncul ke permukaan dan meninju Qin Ming. Bahkan di dalam air, di mana ia dibatasi oleh faktor-faktor seperti daya apung dan hambatan, gerakan Qin Ming masih sangat fleksibel. Ia dengan mudah menangkap pukulan pemuda itu, dan dengan tangannya yang lain, ia meraih kepala pemuda itu dan menekannya ke dalam air. Pemuda itu meronta keras, air pun berhamburan kemana-mana. Ia tak mampu melepaskan diri sejenak dan tersedak air beberapa kali. Air mata kesedihan mengalir deras di pelupuk matanya. Hentikan, berhenti memukul. Teriak gadis yang terjatuh ke dalam air untuk menghentikan mereka. Lupakan saja Qin Ming, biarkan saja dia pergi. Meskipun Ning Jingchu sangat marah, dia tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia berenang mendekat dan membujuknya. Beberapa orang mengenakan jaket pelampung. Qin Ming tidak khawatir pria dan wanita itu akan tenggelam. Dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Dia membiarkan pemuda itu tersedak air lalu melepaskan tangannya. Sialan, tangguh banget sih kamu. Berani-beraninya kamu memukul adikku. Apa kamu tidak mau turun ke darat? Sialan, akui kesalahanmu pada Lao Liu, atau kau akan mendapat masalah besar. Para pemuda ini sangat arogan dan mulai memarahi Qin Ming tanpa bertanya apapun. Sungguh tidak masuk akal. Kaulah yang menenggelamkan perahu kami dan dengan sengaja membuat masalah. Kaulah yang seharusnya meminta maaf. Kata Ning Jingchu dengan marah. Ada keindahan di sini, hati-hati ya, jangan sampai masuk angin kalau di air. Cepatlah ke pelukanku, lenganku hangat. Ayo, gadis cantik. Airnya dingin. Aku akan membawamu ke pemandian air panas. Aku juga bisa menghangatkan tempat tidurmu. Ning Jingchu merasa malu dan marah karena diejek oleh para pemuda ini. Dia menarik lengan Qin Ming dan berkata, ayo pergi. Kita tidak akan peduli dengan mereka. Kau ingin pergi setelah menghajarku? Tidak semudah itu. Pemuda bernama Lao Liu itu meneguk air sampai perutnya penuh. Setelah pulih, ia menjadi marah. Ia menunjuk Qin Ming dan berteriak, aku tidak akan membiarkanmu minum cukup air hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Turunlah dan bantu aku mendorong anak ini ke dalam air. Si tua enam marah. Konsekuensinya serius. Tunggu saja saat kau dipukuli, nak. Anda telah menyinggung kami. Sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang. Petik 2. Ceram, cipratan. Ketiga pemuda itu melompat ke dalam air sambil berteriak. Mereka adalah penduduk setempat dan pandai berenang.
Mereka berenang menuju Qin Ming bersama-sama. Lao Liu mencibir sinis, melepas jaket pelampungnya, menarik napas dalam-dalam, dan menyelam ke dalam air, berpikir untuk menyerang Qin Ming dari bawah air. Dengan bantuan ketiga temannya, dia pasti bisa memberi pelajaran pada Qin Ming. Saat itu sudah lewat pukul 8 malam. Lampu sepeda motor menerangi permukaan air, jadi masih cukup jernih, tetapi di dalam air gelap gulita. Untungnya jaraknya tidak jauh, dan Lao Liu mendekati Qin Ming dengan perasaan, tetapi yang menyambutnya adalah tendangan air yang diaduk. Qin Ming telah menyadari perilaku Lao Liu yang tidak pantas. Matanya menembus danau dan dengan jelas menangkap setiap gerakan orang ini. Di hadapan kemampuan perspektif Qin Ming, serangan diam-diam di bawah air tidak ada bedanya dengan mencoba menutupi kesalahan sendiri. Ketika Lao Liu menyelinap ke jarak serangan, Qin Ming menendangnya tepat di dada. Oh! Lao Liu menghembuskan semua napas yang selama ini ditahannya di dadanya dan secara naluriah membuka mulutnya untuk bernapas. Air danau mengalir ke mulut dan hidungnya seolah-olah gratis. Ternyata, Lao Liu tidak punya waktu untuk berpikir untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Qin Ming. Dia berjuang untuk bangkit, tetapi serangan diam-diamnya gagal dan dia menanggung akibatnya. Pada saat yang sama, ketiga pemuda itu juga bergegas menuju Qin Ming, dan perkelahian pun terjadi di dalam air. Karena ada air di sekeliling, sulit untuk mendapatkan daya ungkit dan kaki serta telapak kaki saya sangat terbatas. Kecuali jika saya menyelam ke dalam air, saya hanya bisa mengandalkan tangan saya. Qin Ming mengayunkan tinjunya seakan sedang memukul anjing yang tenggelam, dan dalam sekejap ia menghajar ketiga pemuda itu hingga babak belur, membuat mereka merintih kesakitan. Salah satu orang itu ingin memanfaatkan Ning Jingchu dalam kekacauan itu, tetapi Qin Ming mematahkan hidungnya dengan pukulan dan darah tumpah ke air. Cepatlah membunyikan klakson untuk memberitahu saudara Hai. Melihat situasi yang tidak baik, Lao Liu mendesak para gadis yang sedang menonton kehebohan di atas sepeda motor untuk membunyikan klakson dan meminta bantuan dari orang lain. Bip, bip. Suara klakson terdengar satu demi satu, menyebar ke kejauhan. Klakson tersebut dengan cepat menarik perhatian pengendara jet ski yang lewat, dan tak lama kemudian 6 atau 7 jet ski berbalik arah. Ada sesuatu yang menarik terjadi, mari kita lihat. Ning Jingmo juga memperhatikan situasi di sini, tetapi dia agak jauh dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sikap menonton kesenangan, dia mengayuh perahunya. Qin Ming dengan cepat menghajar 3 orang yang mengepungnya hingga babak belur dan babak belur. Orang-orang ini menderita kerugian dan tidak berani menyerang lagi untuk sementara waktu. Qin Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Ning Jingchu agar berenang ke salah satu jet ski yang kosong. Qin Ming memanjat dengan mudah, lalu menarik Ning Jingchu ke atas sepeda motor. Saat ini, keduanya basah kuyup, dan rambut mereka penuh dengan air. Di dalam air, suhunya tidak terlalu dingin, tetapi saat angin bertiup ke arah sepeda motor, Ning Jingchu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Saudara Hai, orang ini sombong sekali dan telah memukuli beberapa dari kita. Hentikan dia dan jangan biarkan dia kabur. Teriak Lao Liu kepada para pendatang baru. Sungguh menyebalkan. Hal yang indah seperti ini dirusak oleh para perusuh ini. Aku akan mengantarmu pulang, jangan sampai masuk angin. Qin Ming khawatir Ning Jingchu akan masuk angin, dan tidak ingin terlibat lagi dengan para pemuda sombong ini. Dia berbalik sambil mengendarai jet ski dan bertanya, apakah kamu kedinginan? Ning Jingchu mengangguk, agak dingin. Jika kamu kedinginan, berpeganganlah padaku dan duduklah dengan erat, kata Qin Ming. Ning Jingchu mengangguk lagi, membuka lengannya, memeluk pinggang Qin Ming, dan dengan lembut berbaring di punggung Qin Ming. Merasakan tubuh lembut di punggungnya, Qin Ming tersenyum dan perlahan menyalakan skuter air. Menuju ke pantai. Saudara-saudara, cepatlah kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Lao Liu ditelan air danau 2 kali dan menderita kerugian besar. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak mau melepaskan Qin Ming, jadi dia naik ke sepeda motor dan berteriak kepada yang lain untuk mengejarnya. Kejar mereka. Kau ingin kabur setelah mengalahkan temanku. Tidak semudah itu. Kepung mereka. Teriak komandan muda yang memimpin. Pria inilah yang memimpin tim dan menjadi orang pertama yang melewati perahu yang ditumpangi Qin Ming. Namanya Pang Hao Hai, dan dia juga merupakan pemimpin kelompok pemuda pemalas ini. Kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Hentikan, nak. Atau kau akan mendapat masalah besar. 6 atau 7 jet ski melaju kencang, saling mengejar seolah sedang berkompetisi, dan membentuk pengepungan untuk mencegat Qin Ming. Jika kau ingin menangkapku, kau sudah terlambat. Keterampilan balap Qin Ming kelas 1, dan ia juga pandai mengendarai jet ski. Ia melaju kencang di seluruh danau, dengan mudah menerobos pengepungan, meninggalkan jejak riak dan percikan yang panjang di belakangnya. Pegang aku erat-erat dan jangan sampai masuk angin. Aku akan mengajakmu berlayar di sekitar danau barat. Kesempatan untuk berlomba di atas air ini sangat langka, jadi Qin Ming mengubah pikirannya untuk sementara, berbalik, dan mulai berlomba dengan bebas di danau. Ning Jingchu memeluknya lebih erat, seluruh tubuh bagian atasnya menempel di punggung Qin Ming, membuatnya merasakan kekokohan, keamanan, dan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, sangat indah dan membuat jantung orang berdebar kencang. 6 atau 7 jet ski mengejar Qin Ming tanpa henti, tetapi mereka selalu menjaga jarak 30 atau 40 meter.
Mereka tidak dapat mendekat dan sangat marah sehingga mereka berteriak dan mengumpat seperti hantu dan serigala. Jingmo, kalian berdua bisa pulang sendiri. Kalian tidak perlu menunggu kami. Teriak Qin Ming saat melewati perahu yang ditumpangi Ning Jingmo. Kenapa kau beralih ke jet ski? Tidak baik kau tidak memberitahuku. Ning Jingmo menyerah mengayuh perahu dan berteriak tidak puas. Saat mereka berpapasan, Ning Jingmo melihat dengan jelas bahwa adiknya Ning Jingchu tengah memeluk Qin Ming erat dalam posisi mesra dengan senyum samar di bibirnya. Seperti yang saya duga, perjalanan romantis ke Westlake benar-benar dapat menumbuhkan perasaan saya. Mengapa pakaianmu basah? Apakah kamu jatuh ke dalam air? Pada saat yang sama, Ning Jingmo juga memperhatikan bahwa pakaian Qin Ming dan orang lain basah, tetapi teriakannya tidak mendapat respons dari Qin Ming karena Qin Ming telah terbang puluhan meter jauhnya. Cukup, hentikan jika kau berani. Sialan, jangan biarkan kami menyusulmu, atau kau akan mendapat masalah. Segera setelah itu, 6 atau 7 jet ski menyerbu perahu Ning Jingmo. Mendengar umpatan orang-orang ini, Ning Jingmo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hei, berhenti. Kenapa kau mengejar adikku? Teriak Ning Jingmo, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia hampir marah. Kamu menggertakku karena aku sedang mengayuh perahu. Sialan, tunggu saja. Ning Jingmo mengayuh perahu dengan keras dan menuju ke pantai, siap berganti ke jet ski. Danau Barat dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisinya dan dipisahkan oleh Gunung Busan, Baidi, Sudi, dan Yanggongdi. Danau ini terbagi menjadi 5 wilayah perairan menurut wilayahnya, Danau Barat Luar, Danau Sili, Danau Beili, Danau Xiaonan, dan Danau Yue. Seluruh lingkar danau ini hampir 15 km. Mengendarai jet ski dan menikmati pemandangan malam Danau Barat adalah hal yang sangat romantis untuk dilakukan. Ning Jingchu perlahan melupakan kemarahannya karena terjatuh ke dalam air. Dia berbaring di punggung Qin Ming, melihat ke samping ke pemandangan malam yang indah dengan lampu-lampu. Senyum cerah muncul di sudut mulutnya. Dia senang bahwa perahu itu terbalik. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan romantis untuk berkeliling Danau Barat bersama Qin Ming mengendarai jet ski. Bersambung.